Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani, NIM 220038622010066. Program studi akuntansi lembaga keuangan syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 materi pembahasan. Yang pertama, perilaku etika dalam profesi akuntan. Yang kedua, etika profesi akuntan dalam perpajakan. Yang ketiga, etika profesi akuntan dalam auditing. Yang keempat, etika profesi akuntan dalam kantor akuntan publik. Yang kelima, etika profesi akuntan dalam kasus anti korupsi pada perusahaan perbankan. Itulah 5 materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Adapun materi pertama, yaitu perilaku etika dalam profesi akuntan. Etika dalam profesi akuntan. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakannya dengan profesi lain yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para pelaku. Etika profesi akuntan yaitu ilmu yang mempelajari baik buruknya seorang akuntan sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Etika profesi akuntan Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Dalam kode etik ini mengikat para anggota IAI dan dapat dipergunakan akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI. Akuntan sebuah profesi dibagi menjadi 2, yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi adalah jasa yang diberikan untuk memberikan pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen dan kompeten tentang suatu pernyataan, asersi, suatu satuan usaha yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yakni audit keuangan historis. Jasa non-atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan atau bentuk lainnya. Jenis profesi akuntan: akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik, akuntan pemerintah, dan konsultasi CA dan SIM. Materi kedua yaitu etika profesi akuntan dalam perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah suatu bidang akuntansi yang mencatat dan menyusun laporan transaksi keuangan untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar wajib pajak. Tanggung jawab perpajakan: jujur dalam melaporkan kewajiban pajak, tidak menjadi bagian dari pelaku konspirasi kejahatan pajak. Etika profesi akuntan perpajakan adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seorang akuntan pajak dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan perpajakan secara profesional, objektif, independen, dan berdedikasi tinggi serta penuh tanggung jawab. Materi ketiga yaitu etika profesi akuntan dalam auditing. Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap transaksi laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Etika profesi akuntan auditing adalah seperangkat prinsip, nilai, dan norma yang mengatur perilaku dan tindakan seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor yang melibatkan standar moral dan profesional yang berpengaruh pada perilaku, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Prinsip dasar etika akuntan: integritas, objektivitas, kecermatan, kerahasiaan, perilaku profesional. Materi keempat yaitu etika profesi akuntan dalam kantor akuntan publik. Kode etik profesi akuntan publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota IAPI dan staf profesional. Aturan etika yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, standar moral dan prinsip etika. Yang ketiga,
tanggung jawab kepada klien. Yang keempat, tanggung jawab kepada rekan profesi. Yang kelima, tanggung jawab dan praktik lain. Interpretasi etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Materi kelima yaitu etika profesi akuntan dalam kasus anti korupsi pada perusahaan perbankan. Pemahaman tentang korupsi dalam konteks perbankan. Korupsi dalam konteks perbankan mengacu pada praktik-praktik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, penyuapan atau penyalahgunaan dana oleh individu atau kelompok dalam lembaga keuangan. Korupsi semacam ini dapat merugikan masyarakat secara umum dan dapat merusak integritas sistem perbankan. Tanggung jawab akuntan dalam kasus anti korupsi perbankan. Yang pertama, pemeriksaan forensik. Yang kedua, audit dan penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, pemantauan proses dan kontrol internal. Yang keempat, kebutuhan terhadap regulasi. Yang kelima, pelaporan kecurangan. Sanksi dan konsekuensi atas pelanggaran etika dalam kasus anti korupsi. Yang pertama, sanksi disiplin internal. Yang kedua, diskualifikasi profesional. Yang ketiga, tuntutan hukum. Yang keempat, pembayaran ganti rugi. Yang kelima, dampak reputasi yang negatif. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.